Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Uswatun Hasanah, seorang dosen di program studi Manajemen Retail, Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Aisyah Surakarta. Dalam dharma pengajaran, saya seringkali mengampu mata kuliah perilaku konsumen. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib program studi yang harus ditempuh mahasiswa program studi Manajemen Retail. Biasanya mata kuliah ini berada di semester 5 dengan bobot SKS 3 SKS dan diampu oleh 1 orang dosen. Mata kuliah ini membahas terkait dengan teori, konsep, serta aplikasi dalam memahami perilaku konsumen sebagai dasar dalam pengambilan keputusan pemasaran. Dengan pendekatan teoritis dan studi kasus, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis perilaku konsumen dan menerapkannya dalam strategi pemasaran yang efektif. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah perilaku konsumen yang pertama yaitu menunjukkan sikap dan bertindak secara profesional dalam menjalin sinergi dan kerjasama dengan berbagai pihak dalam memahami perilaku konsumen serta penerapannya dalam strategi pemasaran. Yang kedua, mengembangkan jaringan kerja dan beradaptasi dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen serta mengaplikasikannya dalam kehidupan bermasyarakat untuk pengambilan keputusan yang berbasis data dan informasi. Yang ketiga, mampu menerapkan teori perilaku konsumen untuk menganalisis pengambilan keputusan pembelian, loyalitas merek, dan perubahan sikap konsumen, serta mengembangkan strategi pemasaran berbasis analisis informasi yang efektif. Yang keempat, mampu merancang konsep manajemen retail berbasis teknologi dengan mempertimbangkan tren gaya hidup, budaya, perilaku konsumen, serta menerapkan pendekatan yang komunikatif, visioner, dan adaptif dalam pengambilan keputusan bisnis. Adapun materi kuliah perilaku konsumen secara garis besar, mahasiswa akan mempelajari hak konsumen dan tanggung jawab sosial, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian, termasuk faktor psikologis, sosial, budaya, dan situasional. Mahasiswa juga akan mempelajari proses pengambilan keputusan konsumen, pembentuk keputusan konsumen, loyalitas merek, serta tren dan dinamika perilaku konsumen di era digital. Sistem pembelajaran dalam mata kuliah ini biasanya dilakukan dalam sesi luring, yaitu tatap langsung mahasiswa dan dosen secara offline. Kemudian selain itu biasanya digunakan LMS di Universitas Aisyah Surakarta pada menu e-learning dan e-assessment. Dalam sistem ini biasanya mahasiswa dapat melakukan presensi perkuliahan, kemudian mengunduh materi pembelajaran, mengumpulkan penugasan, melihat penugasan, melakukan ujian, hingga sistem penilaian. Semuanya dapat diakses oleh mahasiswa dan dosen. Metode pembelajaran dalam mata kuliah perilaku konsumen ini berbasis SCL atau Student Center Learning, di mana mahasiswa menjadi peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran tersebut. Bentuk pembelajaran antara lain ceramah dan diskusi. Pada saat itu dosen memberikan materi, kemudian dapat ditanggapi secara langsung oleh mahasiswa berupa tanya jawab maupun diskusi. Yang kedua, yaitu PBL atau Program Based Learning, di mana mahasiswa akan mempelajari kasus-kasus real yang terjadi di dunia bisnis yang berkaitan dengan perilaku konsumen, sehingga mahasiswa dapat menemukan masalah, menganalisis, kemudian memberikan solusi.
Yang ketiga yaitu PJBL atau Project Based Learning, di mana metode ini memungkinkan mahasiswa merancang proyek real yang menghasilkan luaran berupa produk edukasi terkait dengan penerapan konsep-konsep mata kuliah perilaku konsumen. Pada saat itu, dosen akan memandu mahasiswa dari mulai tahap perencanaan hingga presentasi akhir proyek. Dalam mata kuliah ini, sistem penilaian yang digunakan ada 5. Yang pertama yaitu nilai partisipatif dengan bobot nilai 30%, kemudian nilai tugas dengan bobot 20%, kemudian nilai proyek dengan bobot 30%, nilai UTS dan UAS masing-masing 10%. Untuk selanjutnya, berikut video pembelajaran mata kuliah perilaku konsumen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sehat ya semuanya ya. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan, kita berdoa sebentar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman, hari ini perilaku konsumen berarti sudah pertemuan ke-7 ya. Untuk materi hari ini, mungkin yang teman-teman masih ingat gitu ya, ketika di awal perkuliahan dulu gitu, di pertemuan ke-7 pembahasan kita adalah terkait dengan bagaimana mempengaruhi sikap dan persepsi konsumen melalui komunikasi pemasaran. Jadi tujuan komunikasi pemasaran salah satunya adalah untuk membentuk sikap dan persepsi. Mungkin belum tentu dia beli, tapi bisa juga mereka mulai aware gitu ya. Sebelum beli, kan kemarin juga teman-teman sudah belajar ya, sebelum membeli itu mereka pasti akan mencari informasi terlebih dahulu. Misalkan Mbak Bekti mau membeli lipstik gitu ya, lihat dulu reviewnya siapa gitu ya. Nah itu dia. Baik, kita mulai. Oke, kita mulai dulu. Apa sih sebenarnya persepsi? Nah, persepsi diartikan sebagai proses yang dilakukan seorang individu atau calon konsumen gitu ya untuk memilih, kemudian mengatur dan menafsirkan stimuli ke dalam gambar yang berarti. Jadi memiliki arti gitu ya dan masuk akal. Jadi teman-teman kan pasti akan mengolah informasi dulu gitu ya, mempersepsikan, oh barangnya murahan, barangnya terlalu mahal, barangnya bagus, barangnya kualitasnya buruk, jelek, itu kan persepsinya teman-teman. Misalkan melihat di toko retail gitu ya, teman-teman masuk, kemudian lihat botolnya penyok-penyok, wah ini pasti barangnya kualitasnya buruk. Nah itu sudah masuk ke persepsi teman-teman gitu ya. Nah, kemudian apa itu stimuli? Gitu ya. Jadi, stimuli adalah komunikasi sebuah produk ataupun jasa. Dimulai dari apa? Fisiknya dulu, gitu ya. Orang bilang, don't judge a book by its cover. Tapi di pemasaran nggak bisa teman-teman ya. Karena orang pertama kali akan lihat bentuknya dulu, gitu ya. Untuk mau membeli, untuk mau mencoba, mereka akan di-attract dulu oleh siapa? Oleh perusahaan. Melalui apa? Fisiknya, visualnya, atau verbalnya gitu ya. Apapun yang dapat mempengaruhi responsi seorang konsumen atau calon-calon pembeli. Nah, 2 jenis rangsangan yang paling penting untuk mempengaruhi perilaku konsumen adalah pemasaran dan lingkungannya. Seperti apa? Ya pengaruh sosial dan pengaruh budaya. Nah, kemudian kita lanjut ke marketing stimuli yang lebih spesifik lagi gitu ya. Jadi marketing stimuli ini adalah setiap komunikasi gitu ya atau rangsangan fisik yang dirancang untuk mempengaruhi konsumen, kemudian produk dan komponennya ini merupakan sebuah stimuli utama. Tadi ya,
Kalau kita mau lihat makanannya enak atau tidak, biasanya kita terpengaruh dari gambarnya gitu ya. Teman-teman GoFood gitu ya, mau GoFood gitu ya, belum tahu di daerah baru gitu ya, baru di daerah baru, bingung cari makan gitu ya. Terus teman-teman bukalah aplikasi misalkan GoFood, GrabFood atau aplikasi delivery food online. Apa yang biasanya cari teman-teman gitu ya. Biasanya dari gambarnya dulu, mungkin dari ratingnya, dari pendapatnya gitu ya, orang yang pernah beli di situ gitu ya. Oh ini kok gambarnya tidak meyakinkan gitu ya, menjadi tidak yakin. Maka itu adalah yang penting, komponen utamanya, ada kemasan, isi, sifat, fisik gitu ya. Jadi kalau misalkan gambarnya, kenapa kalau teman-teman beli Indomie gitu ya, padahal isinya hanya mie terus bumbu, tapi di luarnya gambarnya apa? Ada mie, ya ayam, telur gitu ya, karena itu untuk menggugah seleranya teman-teman gitu ya, supaya mau makan gitu ya, appetite-nya gitu ya dapat gitu ya. Gimana kalau gambarnya hanya piring sama mie? Mungkin teman-teman biasa aja gitu ya, tapi ini ada gambarnya macam-macam. Nah, komunikasi ini dirancang untuk mempengaruhi perilaku konsumen, itu ada stimuli sekunder. Maka Indomie muncul lagi dengan tagline-nya Indomie. Nah, gitu kan, supaya menggugah teman-teman gitu ya. Karena seleranya orang Indonesia gitu ya, kalau di iklannya bilang ya, Indomie selera aku, berarti kan seleranya orang Indonesia nih. Atau orang pintar minum tolak angin. Anggapannya apa? Kalau sakit minum tolak angin berarti dianggap sebagai orang yang pintar gitu ya. Nah, itu adalah salah satu komunikasi yang dirancang untuk mempengaruhi perilaku konsumen gitu ya. Jadi teman-teman akan terngiang-ngiang gitu. Atau mungkin ada menurut teman-teman iklannya terngiang-ngiang. Kalau dulu ada ini iklan kulit manggis gitu ya. Mungkin teman-teman belum ini ya, belum pada masanya gitu ya. Atau bahkan UMKM sudah mulai. Ada yang tahu bulat digoreng dadakan. Nah, itu kan mengkomunikasikan dulu nih ya. Itu adalah cara mengkomunikasikan produk mereka kepada konsumen gitu ya. Nah, sebenarnya untuk bertahan di pasar yang kompetitif, perusahaan-perusahaan atau produsen itu memang harus terus-menerus mengekspos konsumen ke rangsangan pemasaran sekunder gitu ya. Karena tadi rangsangan atau stimuli utama itu kan ada yang suka atau yang tidak suka gitu ya. Maka harus dilanjutkan. Tidak cukup produk hanya dibuat kemudian dipajang di minimarket misalkan. Bagaimana mereka tahu gitu ya, ada produk baru. Ini sekarang ada Wardah kemasannya baru. Bagaimana mengkomunikasikannya kalau tidak melalui pemasaran yang sekunder gitu ya. Jadi bagaimana? Oh, kemasan baru. Makanya selalu di iklan ada formula baru, new formula gitu ya. Ada kadang new packaging gitu ya. Dari jazz lama ke all new jazz gitu ya. All new, all new, all new. Itu untuk memberikan informasi kepada konsumen bahwa ada perbedaan dengan produk yang lama. Nah, itu perlu diteruskan ke pemasaran sekunder. Jadi kalau sudah buat produk bagus-bagus gitu ya, tidak dikomunikasikan, orang tidak akan tahu kalau misalkan tidak menemui langsung gitu ya. Maka itu tidak akan berefek apa-apa kalau mereka menggunakan stimuli yang bagus sekalipun gitu ya. Tanggapannya macam-macam, ada yang denial atau reject gitu ya. Oh, tidak suka, saya nggak mau beli. Oh, saya tertarik. Atau bahkan teman-teman langsung memproses, besok saya beli gitu ya. Jadi beda-beda gitu ya. Nah, unsur-unsur persepsi yang pertama ada sensasi. Jadi bagaimana kita merespon gitu ya seorang konsumen. Jadi teman-teman kan misalkan sebagai seorang
marketer gitu ya, pemasar gitu ya, harus bisa menangkap kira-kira sensasi apa yang akan didapat seseorang gitu ya. Seperti tahu bulat tadi gitu ya. Awalnya mungkin kita kurang familiar gitu ya. Tapi ternyata itu akan memberikan kita macam-macam sensasi di mungkin telinga gitu ya. Kemudian kita jadi mempersepsikan, wah kalau digoreng dadakan berarti tahunya masih panas. Nah itu. Kemudian ini ya, ada sensasi, kemudian respon dari bagaimana tadi diambil gitu ya. Bagaimana stimuli sederhana seperti iklan, kemasan itu kita terima gitu ya. Dari tadi indera penglihatan, indera pendengaran. Kemudian ambang absolut. Jadi kita selalu punya ambang absolut atau keterbatasan. Tingkat terendah di mana seseorang dapat mengalami sensasi. Misalkan kalau teman-teman lihat poster terlalu jauh, maka informasinya tidak dapat dikelola teman-teman gitu ya. Ada produk baru, tapi tulisannya kecil sekali gitu ya. Makanya kenapa baliho itu selalu besar, kemudian tulisannya aneh-aneh gitu ya. Jangan dibaca, tapi teman-teman akan baca gitu ya. Dilarang malah baca karena itu gitu ya. Kemudian warnanya juga menarik gitu ya, karena kita punya ambang keterbatasan gitu ya untuk memproses sebuah informasi. Gimana kalau balihonya gede, tulisannya banyak, padahal itu jalannya jalan rame, ya udah kita pasti akan lewati gitu ya. Kita hanya bisa membaca beberapa tulisan gitu ya. Tapi kalau misalkan di lampu merah gitu ya, tulisannya nggak banyak, nggak masalah gitu ya, karena mereka akan berhenti dan baca. Nah, maka perlu ada pertimbangan ambang absolut ketika teman-teman membuat sebuah iklan misalkan. Jaraknya, kemudian bagaimana kemampuan seseorang untuk menangkap informasi. Kalau di sosial media, orang dengan santai membaca. Tapi kalau di jalan, di baliho, orang akan informasi tersebut akan ditangkap secara cepat dan tidak bisa lama gitu ya. Kemudian ambang diferensial, jadi perbedaan minimal yang dapat dirasakan antara stimuli yang hampir serupa gitu ya. Jadi misalkan Coca-Cola ini mendesain ulang kaleng labelnya gitu ya dengan bentuk tulisan yang bisa dibaca gitu ya. Kemudian fontnya mereka pilih supaya terlihat segar gitu ya, karena dia adalah produk minuman. Kemudian ada persepsi subliminal gitu ya. Terkadang kita terstimulasi di bawah tingkat kesadaran gitu ya. Stimulasi secara spontan gitu ya. Kita sebenarnya tidak terfikirkan, tetapi kita distimuli secara spontan. Itu adalah persepsi subliminal. Oke, ini ada dinamika persepsi. Jadi bagaimana hasil dari dua masukan berbeda itu saling berinteraksi. Kalau suara, kemudian juga penglihatan gitu ya. Itu kemudian kita terstimuli lebih cepat dan lebih kuat gitu ya. Nah, kemudian dinamika persepsi dari sifat stimulusnya gitu ya, ada keadaan produknya. Jadi kenapa barang yang jelek sebaiknya tidak dipajang gitu ya. Ciri fisiknya, kemudian rancangan kemasan gitu ya, dari mereknya, iklan cetaknya harus menarik, apalagi sekarang era sosial media gitu ya. Teman-teman kalau scroll lihat yang bagus-bagus pasti teman-teman akan stay baca gitu ya. Kemudian pemilihan warna terkait dengan kontras. Selain stimuli tadi gitu ya, kita juga seringkali terstimuli dari harga. Oke, kita selalu punya harga acuan gitu ya. Ketika kita membeli handphone misalkan, rata-rata itu handphone harganya berapa ya? Sepatu harganya berapa ya? Itu adalah harga acuan. Jadi harga yang digunakan konsumen sebagai dasar perbandingan dalam menilai harga lain. Jadi kadang memang kita tahu harganya pasti akan mirip-mirip gitu ya. Nah, ini ada eksternal, ada internal gitu ya. Jadi persepsi mengenai harga itu biasanya ada
teman-teman pasti banyak yang menemukan gitu ya. Jadi ada harga longgar. Jadi semacam hemat sampai atau hemat 10 sampai 40%. Kita nggak tahu nih kita akan hemat di range berapa gitu ya, 10 atau bahkan 20, 30 atau 40 gitu ya. Ini pasti sering teman-teman temui. Ini adalah harga longgar. Maka itu sering digunakan. Kemudian pernyataan harga yang objektif, hemat 20%, lebih banyak 20% dari ukuran yang sebenarnya, misalkan seperti itu. Jadi itu adalah persepsinya gitu ya. Hemat, kemudian lebih banyak. Orang kalau berpikir, oh isinya lebih banyak tapi harganya sama, berarti saya melakukan penghematan gitu ya. Nah, biasanya juga selain harga gitu ya, ada kualitas yang dirasakan atau dipersepsikan gitu ya. Jadi kualitas produk biasanya kita tahu, oh harganya pasti mahal, harganya pasti murah, harganya pasti mahal karena bahan bakunya biasanya lebih mahal gitu ya. Nah, misalkan seperti ini gitu ya. Kita mungkin agak bingung ya, kenapa harga tas bisa seharga apa? Kalau harga sekian, biasanya teman-teman bisa dapatkan apa selain tas? Mobil gitu ya, motor sport gitu ya misalkan ya. Nah ini dia gitu ya. Tapi karena sudah terkenal ya, ada brandnya, kemudian juga ini brand sudah lama dan banyak digunakan oleh orang-orang terkenal gitu ya, hingga harganya bisa sekian. Maka biasanya akan semacam itu gitu ya. Oke, teman-teman, ini akhir dari pertemuan kita. Mungkin sebelum kita akhiri, saya buka dulu sesi pertanyaan. Silahkan. Oke, silahkan Mbak Gineka. Pertanyaan saya, mengapa pernyataan harga longgar seperti hemat hingga 40% bisa menimbulkan persepsi berbeda dibandingkan pernyataan harga objektif seperti hemat 20%? Langsung saya jawab saja ya. Jadi pernyataan harga longgar kenapa akan berbeda dengan pernyataan harga objektif? Kalau teman-teman diiming-imingi bisa hemat 10 sampai 40%, teman-teman maka ingin hemat sampai berapa persen? 40. Berarti teman-teman menginginkan nilai yang maksimal gitu ya. Tapi kalau teman-teman ada pernyataan harga objektif, itu akan dibatasi, ya sudah cukup 20%, kita tidak lagi bisa menginginkan kurang atau lebih gitu ya. Jadi persepsinya justru orang akan ke harga longgar karena mungkin saja mereka bisa mendapatkan kehematan hingga 40%. Kalau ini kan dibatasi 20%. Gitu ya Mbak Yuneha. Apakah sudah cukup paham? Oke. Ya, sama-sama. Mungkin selanjutnya dari siapa? Yang cowok nih. Saya, Bu. Oke, Mas Jihad ya. Oke. Apakah benar pengalaman masa lalu dapat membentuk persepsi konsumen terhadap suatu merek atau produk? Oke, pertanyaan yang cukup menarik ya. Ini bawa-bawa masa lalu nih ya, gitu ya. Jadi kalau misalkan ini ya, kita pernah mengalami atau membeli sesuatu di masa lalu, itu pasti akan meninggalkan ekspektasi di teman-teman. Dulu waktu saya kecil misalkan, beli es krim ukurannya besar, kok sekarang ukurannya mengecil. Nah itu kan teman-teman sudah pernah bereksperience dari pengalaman masa lalunya gitu ya. Jadi kenapa pengalaman masa lalu itu selalu ini ya menjadi pertimbangan orang untuk mengembangkan produk, karena ada beberapa experience yang ditinggalkan di situ gitu ya. Apalagi kalau masalah ukuran gitu ya. Misalkan produk lama isinya banyak, ukurannya besar gitu ya. Kemudian dikembangkan kok isinya semakin kecil, itu menjadi kemudian perdebatan biasanya. Nah, itu untuk pengembangan produk, ekspektasi ini perlu dijaga. Seperti dulu ada es krim Walls yang bentuknya kayak kue, tahu ya?
apa namanya? Vineta, betul ya. Itu ada beberapa orang yang punya kenangan masa lalu gitu ya. Akhirnya mereka kembali membeli setelah produk itu diluncurkan kembali. Oke, cukup Mas Jihad? Oke. Yang selanjutnya? Saya, Bu. Oke, Mbak Bekti. Apa yang terjadi jika konsumen menerima rangsangan sensorik atau stimuli terlalu berlebihan dan bagaimana pengaruhnya terhadap persepsi? Jadi kalau bagaimana ketika mereka menerima rangsangan berlebihan, itu biasanya larinya kembali lagi ke ekspektasi gitu ya. Mereka akan membayangkan atau mereka akan memiliki harapan bahwa produk tersebut sesuai dengan apa yang dia bayangkan gitu ya. Ketika ternyata aktualnya tidak sesuai dengan rangsangan yang diterima, maka konsumen akan kecewa. Maka ada banyak sekali hal-hal yang perlu kita perhatikan. Nah, sekarang banyak sekali yang sifatnya apa? Kalau kosmetik sekarang yang baru banyak dibicarakan overclaim. Maka itu harus dihindari ketika kita memasarkan produk-produk. Karena ketika overclaim, kemudian konsumen menerima hasilnya tidak sesuai dengan klaimnya, maka banyak sekali produk yang akhirnya ditinggalkan, bahkan beberapa orang memberikan review jelek dan juga menyebarkan luas ke calon-calon konsumen. Nah, itu sangat berbahaya bagi produsen gitu ya. Sehingga kalau bagaimana memasarkan ya yang aktual, yang kira-kira hasilnya bisa dijangkau, bisa diberikan gitu ya. Jadi jangan sampai overclaim. Baik, ada lagi pertanyaan? Oke. Cukup ya, kalau tidak ada silahkan melakukan presensi di e-learning kita. Nah, untuk pertemuan ini ada satu tugas studi kasus, sudah saya upload juga di e-learning ya, nanti teman-teman bisa membaca. Kemudian jangka waktu penugasan yaitu 4 hari, berarti nanti sampai hari Sabtu ya teman-teman. Oke, silahkan melakukan presensi. Kalau sudah, berarti nanti teman-teman ke menu penugasan. Oke, silahkan melakukan presensi, kemudian penugasan sudah saya upload di mata kuliah perilaku konsumen, sudah aktif, nanti silahkan dibaca untuk soalnya. File sudah saya kirim. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin minggu depan kita akan lakukan kuis terlebih dahulu sebelum kita memulai perkuliahan. Materinya tentang apa? Materi hari ini gitu ya. Kita sebelum masuk ke pertemuan selanjutnya, berarti sebelum materi teman-teman akan kami evaluasi lagi melalui kuis gitu ya. Sudah saya siapkan untuk kuisnya, tetapi kita berlakukan untuk minggu depan. Oke ya, minggu depan kita mulai kuis, pembelajaran, kemudian kita bahas soal studi kasusnya. Baik, itu saja untuk hari ini teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.